Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan kita mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau tanggal 14 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 9 ayat 17 sampai 18. Daftar Elohim berkata demikian saudaraku. Dan kapanpun awan itu terangkat dari atas kemah itu, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu berada, di sanalah Bani Israel berkemah. Atas perintah Yahweh Elohim, Bani Israel berangkat, dan atas perintah Yahweh Elohim mereka berkemah. Selama awan itu berdiam di atas tabernakel, mereka tetap berkemah. Saudaraku, perikop dalam bacaan firman kita pada pagi hari ini adalah tentang tiang awan di atas tabernakel. Kemuliaan Bapa Yahweh tetap berada di atas tabernakel ini saudaraku. Pada saat siang hari berupa tiang awan dan pada malam hari berupa tiang api saudaraku, sehingga menerangi tabernakel. Dan tabernakel ini, kemah pertemuan ini merupakan sentral di mana seluruh bangsa Israel melakukan berkemah sekeliling daripada tabernakel ini saudaraku, di mana lapis pertama kemah adalah bagi suku-suku Lewi yang mengelilinginya saudaraku. Baru setelah itu maka kelompok-kelompok yang sudah dibagikan, baik itu dari sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat, semuanya sudah dibagi habis saudaraku. Sehingga hal ini menjadi rapi dan tertib sesuai dengan kelompok masing-masing. Saudaraku, tiang awan dan tiang api, tiang yang berada di tengah sentral tabernakel ini merupakan tanda bagi Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak yang berkemah saat mereka berhenti saudaraku. Saat tiang awan ini akan bergerak, berarti itulah tandanya bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka harus menyiapkan kembali kemah-kemah mereka, dan mereka bersiap untuk berjalan, melanjutkan perjalanan mereka. Dan saat nanti tiang awan memimpin mereka dalam perjalanan pada saat siang hari, dan tiang api ini juga memimpin menerangi perjalanan mereka pada malam hari. Demikianlah seterusnya saudaraku. Dan saat tiang awan ini berhenti, maka disitulah mereka kembali berhenti dan berkemah saudaraku. Dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun ini saudaraku, saat bangsa Israel keluar dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan, bangsa Israel melakukan berkemah sebanyak 42 kali saudaraku. Berarti 42 kali juga tiang awan ini berhenti saudaraku. Dan itu dilakukan sampai 42 kali. Hari ini dapat tertulis di dalam Bilangan 33 saudaraku. Di sana akan terurai di mana-mana saja mereka melakukan berkemah berhenti, dan jumlahnya 42. Dan ini bila kita hubungkan dengan silsilah di dalam generasi-generasi mulai zaman Abraham sampai zaman Yeshua HaMashiach, juga ternyata 42 kali generasi yang turun saudaraku. Mulai zaman Abraham sampai di zaman Yeshua HaMashiach. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Matius 1 ayat 17 yang berkata demikian. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babilonia ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babilonia sampai HaMashiach ada 14 generasi. Jadi 14 ditambah 14 ditambah 14 jumlahnya 42 generasi dari zaman Abraham sampai Yeshua HaMashiach. Hal ini juga sama saat bangsa Israel mulai berkemah, memasang kemah, kemudian dalam perjalanan 40 tahun sebanyak 42 kali berkemah saudaraku. Apakah ini secara kebetulan? Tentu tidak saudaraku. Tentu Bapa Yahweh memiliki rancangan tentang hal ini di dalam generasi-generasi mulai zaman Abraham sampai Yeshua HaMashiach juga.
Dihadapkan dengan kehidupan kita, saudaraku. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun ini merupakan gambaran juga perjalanan bagi kita, orang-orang yang percaya, yang hidup di bumi ini saat ini, saudaraku. Dan tanah Kanan yang berlimpah susu dan madu itulah merupakan gambaran daripada Yerusalem baru, saudaraku. Dan di dalam generasi-generasi mulai zaman Abraham sampai Yeshua HaMashiach ke-42 ini, itulah Yeshua HaMashiach yang menyelamatkan kita, yang sudah menebus dan membeli kita secara lunas, saudaraku. Ini semua memiliki garis benang merah yang sangat linier dihadapkan dengan kehidupan kita. Dalam kita berjuang menjalani kehidupan ini, terjadi pasang surut iman bisa saja terjadi, sama seperti halnya bangsa Israel berjalan di padang gurun ini, saudaraku. Adanya tiang awan dan tiang api. Ini merupakan gambaran daripada Roh Kudus yang ada pada kita, yang memimpin kita, yang menolong kita, yang mengajari kita, akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sehingga hidup kita memiliki arah yang sesuai dengan jalannya Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang untuk berjalan sesuai ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, saudaraku. Kita memiliki iman itu, saudaraku. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Dan hidup kita diberkati. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.